Saudara Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik akhirnya ditahan di markas besar Polda Metro Jaya. Habib Rizik disangka melakukan pelanggaran sejumlah pasal KUHP yang berkaitan dengan penghasutan dan perusakan. Setelah menjalani pemeriksaan secara maraton, Habib Rizik sekitar pukul 12 siang tadi resmi ditahan di markas Polda Metro Jaya. Kepastian penahanan diungkapkan sendiri oleh Habib Rizik saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian soal kebenaran penahanan Ketua Front Pembela Islam ini. Saat dalam proses penahanan, Habib Rizik didampingi oleh pengacara dan sejumlah anggota keluarganya. Habib Rizik ditahan karena disangka sedikitnya melanggar 3 pasal KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Buka. Ini artinya berpotensi untuk bisa melarikan diri. Dan dia punya akses juga banyak. Nah karena itu saya minta ditahan. Sekali lagi ditahan. Dan tolong ingat sekali lagi, kehadiran saya hari ini adalah sebagai saksi ahli. Perkara yang dihadapi oleh Ahok ini bukan masalah Ahok dengan Rizik, Ahok dengan GNPF MUI, Ahok dengan FPI, enggak. Tapi masalah Ahok melawan negara, melanggar KUHP pasal 156A. Nah, jadi bukan Ahok ini melawan organisasi, bukan. Ahok saat ini melawan, berhadapan dengan negara. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu mewakili negara untuk melawan Ahok yang telah melakukan pelanggaran KUHP pasal 156. Terima kasih. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengenakan pasal berlapis Undang-Undang Pornografi bagi tersangka Rizik Syihab dan Firza Husein. Rizik Syihab disangkakan melanggar pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 dan atau pasal 6 Jungto pasal 32 dan atau pasal 9 Jungto pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara Firza Husein diduga melanggar pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 dan atau pasal 6 Jungto pasal 32 dan atau pasal 8 Jungto pasal 34 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hasil gelar perkara menyebutkan dugaan delik pidana yang disangkakan pada Rizik Syihab berkaitan dengan perintah Rizik terhadap foto Firza Husein yang berkonten pornografi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyarankan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab agar mengikuti proses hukum yang berlaku. Langkah Rizik mengikuti proses hukum dinilai lebih baik dan membantu proses hukum. Rais AM mengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga berharap proses hukum Rizik Syihab dalam perkara pidana dugaan pornografi dilakukan secara transparan sehingga tidak disalahpahami oleh umat. Namun demikian, Ma'ruf Amin tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait dugaan pornografi yang membuat Rizik Syihab kini berstatus tersangka. Sebab hal itu menjadi kewenangan penyidik Polri. Sementara itu, pengacara Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan kliennya sudah mengetahui ditetapkan sebagai tersangka yang juga melibatkan Firza Husein. Selanjutnya pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan pra-peradilan. Pemirsa, Polda Jawa Barat akan memeriksa pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab terkait laporan sejumlah elemen masyarakat adat Jawa Barat. Rizik dilaporkan akibat memplesetkan kata dalam bahasa Sunda sampurasun menjadi campur racun dalam khotbahnya di Purwakarta. Kalau di Purwakarta diganti dengan sampurasun. Laporan pelecehan budaya dan bahasa yang diduga dilakukan oleh Ketua Front Pembela Islam atau FPI terkait pelesetan salam sampurasun menjadi campur racun sedang ditindaklanjuti Polda Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Sulistyo Pujo, membenarkan telah menerima laporan sejak hari Selasa lalu dari elemen masyarakat atas nama Angkatan Muda Siliwangi. Dilayangkan kepada saksi-saksi yang langsung ada di lokasi maupun saksi-saksi lain yang telah melihat atau yang sebagai saksi pelapor sendiri, yaitu Suradennya langsung. Tentu saja akan diperiksa, dimintain keterangan karena beliau kan yang sebagai pelapor.
Sejumlah mahasiswa melaporkan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Sejumlah mahasiswa yang menamakan Student Peace Institute atau SPI mendatangi Mapolda Metro Jaya dengan membawa bukti rekaman video dan bukti percakapan media sosial Twitter untuk melaporkan pimpinan FPI Rizik Syihab atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Pernyataan Rizik Syihab saat berceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dinilai telah mencampuri agama lain dan mengolok-olok agama lain sehingga berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Selain Rizik Syihab, mereka juga melaporkan akun @sayarea yang diduga telah menyebarkan video tersebut. Sebelumnya, organisasi mahasiswa Katolik juga telah melaporkan Rizik Syihab ke polisi atas dugaan penistaan agama. Unsur penistaan jelas, tapi kita tidak akan fokus ke unsur penistaannya. Karena itu akan diurus mungkin sama teman-teman yang dari PMKRI. Kami lebih fokus kepada ujaran kebencian. Di situ dia jelas mengolok ajaran agama lain. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dengan membawa bukti berupa rekaman video, sejumlah mahasiswa dari pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI mendatangi kantor SPKT Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan Habib Rizik sangat intoleran terhadap keberagaman yang berada di Republik Indonesia. Ketua Umum PPPMKRI Angelo Wakekako berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan memeriksa Habib Rizik. Mereka juga melaporkan Ahmad Fauzi dan Sayarea sebagai pemilik akun yang menyebarkan video atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Hari ini pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita melaporkan 3 terlapor hari ini. Yang pertama, Saudara Habib Rizik Syihab terkait dengan dugaan penistaan agama, khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa pada tanggal 25 kemarin yang menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kita temukan banyak gelak tawa dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jujur, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami merasa terhina, merasa tersakiti dengan ungkapan kebencian yang dilakukan oleh Saudara Habib Rizik Syihab ini. Dan ini sebenarnya mencerminkan terkait dengan tidak adanya toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia yang selama ini dipupuk oleh para leluhur kita dan juga oleh Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, kali ini Rizik dilaporkan atas ceramahnya yang menyebut Jenderal Hansip yang tersebar dalam tayangan YouTube. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya laporan yang dibuat oleh warga bernama Edi pada 12 Januari 2017 itu. Edi melaporkan Rizik atas dugaan pasal 28 ayat 2 Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam laporannya itu, Edi mempersoalkan ceramah Rizik yang dilihatnya di YouTube pada 12 Januari 2017. Dalam ceramahnya itu, Edi mengatakan Rizik telah menebarkan ujaran kebencian, diantaranya sindiran Rizik ke Kapolda Metro Jaya yang menyebutkan pangkat Jenderal Otak Hansip. Lebih jauh, Argo mengatakan pihaknya masih mendalami pelaporan Edi tersebut. Polisi akan memeriksa pelapor dan saksi-saksi serta ahli sebelum memeriksa Rizik. Selain dilaporkan terkait dugaan penistaan agama, nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan atas kasus lainnya. Seperti pada kasus dugaan penghinaan lambang negara serta simbol Bank Indonesia pada uang rupiah yang baru diluncurkan. Nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan menyangkut logo Bank Indonesia pada rupiah yang baru diluncurkan.
Laporan ini berawal dari beredarnya sebuah video yang juga sempat menjadi viral di media sosial yang menyebutkan lambang Palu Arit pada rupiah baru. Belum, nanti kita tunggu aja nanti ngelapor siapa. Ya, sekarang belum ada pelaporannya. Ya. Kemarin Kapolda udah menerangkan itu Pak, bakal mendalami soal. Ya pasti kita dalami pasti. Nanti kalau ada pelaporan nanti kita tindak lanjut. Ini laporannya model A atau dari pihak? Nanti kita tunggu aja. Apakah karena belum ada ya? Apakah nanti model A atau nanti ada yang pelapor, kita tunggu. Ya. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perkataan tersebut, salah satunya pihak Bank Indonesia. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus mendalami kasus SMS pornografi yang diduga melibatkan Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab dan Firza Husein. Polisi telah mengundang sejumlah ahli untuk mengetahui keaslian pesan dan foto asusila tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan saat ini penyidik tengah melakukan penyelidikan dengan mengerahkan ahli di bidang informasi telekomunikasi untuk mengecek call data record atau CDR yang dimiliki pihak provider seluler. Selain itu, ahli antropometri, ahli fotometri, serta ahli digital forensik pun ikut dimintai keterangan dan pendapatnya. Scientific investigation yang dilaksanakan oleh penyidik Polri. Jadi di sana ada ahli antropometri, ahli fotometri, ahli IT, ahli di bidang digital forensik ya. Jadi sehingga saya mereka sudah melaksanakan tugas-tugas. Kalau yang menyebarkannya gimana Pak? Yang menyebarkan webnya itu maksudnya apakah ya, termasuk cari nanti juga? Yang akan ditelusuri berangkat dari laporan itu berkaitan dengan dugaan adanya aksi atau tindakan pornografi yang berkaitan dengan di media sosial. Jadi berangkat dari sana. Berkaitan dengan hal-hal yang enggak, itu juga bisa menjadi bagian yang ditelusuri. Tetapi fenomena yang berjalan ini kan berkaitan dengan tersebar luasnya ada tayangan-tayangan pornografi, maka itu juga bisa menjadi permasalahan hukum tersendiri, yaitu berkaitan dengan kegiatan memproduksi konten-konten yang mengandung pornografi di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 4. Pemirsa, sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. Sebelum penetapan ini, polisi sempat memanggil Rizik 1 kali dan melakukan gelar perkara hingga 3 kali. Polda Jawa Barat menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. Sebelum penetapan ini, polisi sempat memanggil Rizik 1 kali dan melakukan gelar perkara hingga 3 kali. Awalnya Rizik dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia Marhainisme, Sukmawati Soekarno Putri, karena dianggap telah melecehkan Pancasila saat tablik akbar FPI. Sebanyak 18 saksi sudah dimintai keterangannya, termasuk Rizik dan Sukmawati. Pihak Mabes Polri melimpahkan kasus dugaan pelecehan Pancasila ini kepada Polda Jawa Barat, karena kejadian ini berada di wilayah Jawa Barat. Rizik sempat datang ke Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada 12 Januari 2017. Polda Jabar mengerahkan 800 personel untuk pengamanan. Setelah 3 kali melakukan gelar perkara dengan menganalisis dan mengevaluasi proses penyidikan, Senin 30 Januari 2017, Polda Jabar menetapkan Rizik sebagai tersangka. Rizik disangkakan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. Penahanan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab akan ditentukan hari ini, sesuai hasil gelar perkara kasus penistaan Pancasila yang dilakukan di Mapolda Jabar. Gelar perkara dilakukan profesional, kata Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian kepada wartawan hari ini.
Perkara penistaan Pancasila ini dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri ke Bareskrim Mabes Polri, Oktober 2016, namun kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Di acara tablik akbar 2 tahun lalu, Rizik berujar, Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Sukmawati menilai Rizik telah menghina lambang dan dasar negara Pancasila, serta kehormatan dan martabat Soekarno sebagai Rizik dituding melanggar pasal 154A KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 57A Jo pasal 68 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Anton menegaskan, jika dalam hasil gelar perkara hari memutuskan bahwa Habib Rizik harus ditahan, maka dia harus ditahan. Kalau tidak ya apa adanya saja sesuai hasil gelar hari ini, kata Anton. Dikatakan Anton, dia tidak akan mengintervensi penyidik Polda Jabar yang ditangani oleh Ditreskrimum. Saya berharap semua pihak tidak terprovokasi, kasus ini akan berjalan sesuai prosedur tanpa intervensi, jelasnya. Sayyidina wa maulana ya Rasulullah sallallahu Allah'r Habib Shahe Torane wala kuntu kamdan mahfi anfa ahbatu boyane গুপ্তরত্ন বান্দার তুমি ছিলে যে গোপনে কুন্তু কামজান মাহফি আনফা আহবাতু বয়ানে গুপ্তরত্ন বান্দার তুমি ছিলে যে গোপনে তুমি মিম রূপে নামাজের আকৃতিতে আপনাকে বসায় কুদরতি মানুষ আল্লাহ কুদরতে বানায় নামাজের আকৃতিতে আপনাকে বসায় আম্বিয়াগণ চক্রাকারে
Allah